hatiku terbakar cinta akan harimu. Sebab kasih setiamu terjalin indah ikuti hidupku, berjalan bersamamu dari masa mudaku hingga akhir hayatku. Kasih yang telah kau beri amat berarti mewarnai hidupku ini. Kasih bawalah aku untuk lebih lagi memahami arti hidup ini. Kasih yang telah kau beri amat berarti mewarnai hidupku ini. Kasih bawalah aku untuk lebih lagi memahami arti hidupku. Kasih yang telah kau beri amat berarti mewarnai hidupku ini. Kasih bawalah aku untuk lebih lagi memahami arti hidup ini. Tuhan masih bekerja di saat ini. Biar berwaktu mau menjelang petang hari, sebelum tiba waktu malam di mana tiada seorang dapat bekerja. Gunakanlah waktu yang masih tersisa. Jangan lalai, jangan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjamin keselamatan. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Kaitkanlah setiap usaha kegiatan dengan pelan yang sesuai rencana Tuhan. Dalam rangka pembangunan tubuhnya, yakni sidang mempelai yang sempurna. Hari
sia-sia. Kerjalah selama hari pasti siang. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kau pujaanku, kau tetap ada saat semua tiada. Berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Kerinduanku berada dalammu, walau badai bergelora, ku rindu menyatakan kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kau pujaanku, kau tetap ada saat semua tiada. Shalom, selamat datang di kampus kami STTIA. Yuk kita lihat lebih jauh. STTIA adalah tempat yang paling tepat untuk teman-teman semua meresponi panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan dan juga pengajar. STTIA memiliki dua prodi, yaitu teologi dan pendidikan agama Kristen. Di sini teman-teman semua akan dibentuk menjadi seorang hamba Tuhan dan pengajar yang berkarakter Kristus melalui setiap kegiatan yang ada dan juga fasilitas yang sudah tersedia. Untuk mempelajari tabernakel secara komprehensif, di sini kami memiliki laboratorium simulasi tabernakel. Nah, disinilah tempat kami mencari referensi. Sekarang kita ada di lab mahasiswa. Teman-teman, di sini juga banyak kegiatan menarik yang dirancang sebagai pembentukan karakter loh. STTIA berdiri dan telah terakreditasi oleh BAN PT menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam membentuk para mahasiswa menjadi pemimpin gereja dan pengajar.
STTIA memiliki visi menjadi pusat pembentukan hamba Tuhan berasaskan Alkitab secara komprehensif, berkarakter Kristus, berkompeten, dan memberi impak global melalui pengajaran tabernakel menuju mempelai Kristus. Motto: Global Impact of Biblical Daily Life Changing Experience in Christ. Core values: purpose, obedience, wisdom, endurance, and righteousness, yang disingkat POWER. Semua itu adalah elemen penting dalam proses pembentukan hamba Tuhan di STTIA. Teman-teman, STTIA juga menyediakan beasiswa loh. Nah, untuk informasinya lebih lanjut, silakan kunjungi di website kami. Bersiaplah menjadi pemimpin generasi selanjutnya bersama kami. Dari tempat yang berbahagia ini, saya menyapa semua kita yang hadir dalam ruang Zoom pada sore hari ini. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, kita panjatkan kehadiran Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan pada sore hari ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Paulus Budiono selaku founder STT Tabernakel Indonesia, juga para pimpinan, staf, dosen, mahasiswa, dan seluruh hadirin yang berkenan hadir pada sore hari ini. Kegiatan kita pada sore hari ini yaitu penahbisan mahasiswa baru angkatan 2021-2022 dan pembukaan semester Gasal 2021-2022. Adapun dalam proses menjadi hamba Tuhan di Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Indonesia, ada dasar fundamental yang digunakan. Yang pertama, ada visi menjadi pusat pembentukan hamba Tuhan berasaskan Alkitab secara komprehensif, berkarakter Kristus, berkompeten, dan memberi impak global melalui pengajaran tabernakel menuju mempelai Kristus. Yang kedua ada motto, yaitu Global Impact of Biblical Daily Life Changing Experience in Christ. Yang ketiga yaitu core values, purpose, obedience, wisdom, endurance, dan righteousness, yang disingkat dengan POWER. Semuanya itu untuk memperlengkapi kita semua dalam proses pembentukan hamba Tuhan di Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Indonesia. Terima kasih. Dan pada saat ini kita bersatu hati, kita akan masuk dalam ibadah kita yang selanjutnya akan dipimpin oleh pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di tempat ini. Selamat datang dalam ibadah kita ini. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian yang menyatakan, Immanuel, Bapakku ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Mari kita bernyanyi bersama meskipun kita beda tempat, tapi kita tetap bersuka cita memuji, fokus memuji Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam lemah Kau setia,
ku datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Katakan Kau sempurna, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang dan bersegera, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertapa dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan sekali lagi, Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Dengan pelan-pelan Kau kuatkan aku bertahan. Amin Yesus. Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah
kita serahkan kepada pendoa untuk bawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada sore hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan untuk setiap kami. Pada hari ini kami berada di acara pentabisan mahasiswa baru dan pembukaan semester 2021 dan 2022 ya Tuhan. Kami berdoa dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap perayaan Tuhan yang mengambil bagian pada hari ini. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk dapat melayani Tuhan. Tuhan juga yang memberkati alat-alat yang kami pakai, biar semua berjalan dengan luar biasa dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, kami berharap acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk dalam penyampaian perihal mahasiswa baru yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Wakil 3. Kepada Bapak Edi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore, Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Ya. Sebelumnya saya menyapa Bapak Gembala, Bapak Pendeta Paulus Budiono selaku founder father dari Setia, dan juga Bapak Ibu yayasan yang ada, dan seluruh pimpinan, staf Setia, para dosen, rekan-rekan mahasiswa, ya, dan juga seluruh sedang jemaat yang berkesempatan mengikuti ibadah pada saat ini. Izinkan saya untuk men-sharekan screen. Baik, ya ini laporan panitia. Saya mewakili panitia dari penerima mahasiswa baru tahun 2021-2022 maksudnya ini ya Pak Ibu ya. Ya, baik. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menerima para hamba-hamba Tuhan untuk lebih lagi Setia menjadi hamba-hamba Tuhan yang diperlengkapi lebih dalam lagi di dalam pelayanan. Ya. Di dalam penerimaan mahasiswa baru, kami Setia memulainya di awal tahun 2021 dan kami lakukan masih secara online seperti semester sebelumnya karena kita tahu pandemi masih sedang berjalan ya. Kita berdoa supaya segera berakhir sehingga bisa tatap muka seperti waktu lalu gitu ya Bapak Ibu. Dan di dalam proses PMB ini ada proses seleksi yang Setia lakukan. Ya, ini ada beberapa tahapan. Ya, ada pendaftaran, seleksi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 Bapak Ibu sekalian. Di periode ini ada 25 calon pendaftar yang mendaftar di Setia. Yang maksudnya mendaftar itu yang benar-benar memang sudah membeli formulir dan mengisi formulirnya. Yaitu ada 25 orang, ya kita sebut sebagai calon mahasiswa. Dari 25 orang tersebut hanya 20 ya yang mengikuti seleksi tahap 1, artinya mereka mengirimkan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan, persyaratan-persyaratan, hanya 20. Kemudian dari 20 ini kemudian masuk ke seleksi tahap 2 itu berupa ujian tes tertulis, itu 18 yang mengikuti, yang 2-nya masih ini ya, masih pergumulan dan seterusnya. Nah, dari 18 ini masuk tahap 3 juga ada 18 dan tinggal 14 maba ya. Seleksi tahap 3 itu sesi wawancara, tinggal 14 maba. Ya, 25 cama ini mereka yang mendaftar di program teologi S1, PAK S1 dan juga program teologi S2. Ya, dari 25 ini ada 6 orang yang mendaftar di
S2, kemudian yang lainnya yang 19 itu mendaftar di program S1. Dari 14 maba ini mereka ada sejauh ini ada 4 yang S2, yang lainnya masih dalam proses, dan perlu Bapak Ibu ketahui dari sekian ini masih ada yang semoga dalam minggu ini proses susulannya masih bisa berjalan dengan baik ya, karena masih ada yang belum melengkapi dokumen dan proses selanjutnya sehingga masih akan disusulkan. Dan juga yang lainnya kenapa kok tinggal 14? Karena memang ada hal-hal yang belum bisa untuk mengikuti di semester ini sehingga perlu kita tunda untuk tahun depan ya. Tahun depan dengan berkaitan dengan sarana prasarana dan seterusnya, dan itu kita masukkan di dalam program Bina Cama ya. Jadi kita harapkan dalam 1 tahun ini mereka bisa mempersiapkan diri lebih baik dan semuanya perlengkapan sarana kesiapan boleh berjalan dengan baik. Berikut 14 profil dari mahasiswa baru kita, saya akan perlihatkan secara cepat ya Pak Ibu. Oke. Ya, yang pertama ini Sondang Raulina Hutabalian, berasal dari Kota Magetan. Kemudian ada Lolai Dewi Karlina dari Gunung Mas. Lalu ada Rika Yanti Siregar dari Humbang Hatsundutan. Ada Selvi Karbule dari Nias. Kemudian ada Christian Jacob Soisa dari Ambon, Maluku. Ini kita lihat ya semangat-semangat dari hamba-hamba Tuhan. Selanjutnya ada Rudi Antoni Haloho ya dari Bontang, Kalimantan Timur. Lalu ada Fiona Lagamu dari Mimika, Papua. Ada Lewi Nurstiawan Suyatno dari Batam, Riau. Lalu ada Jose Andreas Sialagan Simalungun dari Sumatera Utara. Lalu ada Ade Sandi Victor Rumbang ya, dari Ambon, Maluku. Ini yang mereka-mereka yang menjadi mahasiswa baru program S1. Sedangkan yang selanjutnya yang S2 ada Francisca Wahyu Bridawati dari Kediri, Jatim, alumni setia. Kemudian ada juga Andreta Yohana Sihombing dari Luwuk, juga alumni setia tahun ini. Kemudian ada Saudara Lispan A. Panggabean ya, dari Surabaya. Kemudian yang terakhir ada Bapak Doni D. Paul Kairupan. Ya, ini yang proses di S2. Ya. Ketika melihat nama-nama tersebut, tentunya kita tidak asing dengan mereka ya. Ada yang mengenal mereka. Ya, kita doakan supaya dalam proses pendidikan di setia boleh berjalan dengan baik. Dan hari ini seperti tema ibadah kita, mereka akan ditabiskan menjadi mahasiswa baru, dan biarlah Tuhan menolong segala prosesnya. Demikian penyampaian dari saya, dari kami terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Kita sudah mendengarkan beberapa informasi ya tentang mahasiswa baru yang mau bergabung di Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Indonesia. Itu semua kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita semua yang hadir di tempat ini tentunya. Mari kita angkat satu pujian. Denganmu Tuhan, tak pernah kuragu akan kesetiaanmu. Mari kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Saya ajak teman-teman semua yang bisa berdiri, silakan berdiri semua. Tak pernah kuragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku.
sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup. Kuasa yang selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup. Kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan. Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan. Sampai kemuliaan selamanya. Kita akan berjalan bersama Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan menaikkan satu pujian, Ku mau seperti-Mu Yesus. Silakan duduk kembali, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tengahmu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui, selalu jadikan ku alat-Mu, jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui, selalu jadikan ku alat-Mu, jadikan ku alat-Mu dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh, katakan, kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mari kita bangkit berdiri semua. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam
Katakan ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Saya serahkan kepada Pak Soyong sebagai pemberita firman kepada kita pada malam hari ini. Dipersilahkan. Sama kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami benar-benar merindukan bahwa kehidupan kami seperti Engkau Tuhan. Karakter kami seperti Kristus. Kami merindu Tuhan. Tapi kami tahu apa yang ada dalam diri kami. Hanya kelemahan demi kelemahan Tuhan. Tapi pada sore hari ini kami bersyukur hingga pada kesempatan ini Engkau masih memberi kami nafas hidup sehingga kami masih boleh saling menguatkan. Kami boleh ada hari ini untuk kami bisa melakukan kehendak Tuhan dengan terlebih dahulu kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua yang hadir pada sore hari ini supaya benar-benar kerinduan kami menjadi seperti Engkau boleh terwujud di dalam kehidupan kami selagi kami masih hidup di dalam dunia ini. Tapi kami butuh satu kekuatan yang dari surga, yaitu kekuatan yang dari Kristus, kekuatan yang dari Allah Tritunggal. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa mengikuti ibadah ini sampai selesai. Tuhan menolong, kiranya alat-alat semua yang dipakai boleh berjalan sebagaimana mestinya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama-tama saya mau ucapkan shalom. Ya, suara saya bisa didengar. Ya. Baik. Pertama-tama juga saya mau memberikan salam hormat saya mewakili seluruh Civitas Akademika kepada Bapak Gembala bersama para penatua yang menyempatkan hadir, kepada Bapak Pengurus Yayasan juga yang berkesempatan hadir juga, para rekan-rekan dosen, sidang jemaat, dan tentunya yang terkasih seluruh mahasiswa setia, baik yang lama maupun yang akan bergabung bersama-sama dengan kita semua. Tema pada hari ini yang dipilih oleh panitia yaitu Save to Serve, diselamatkan untuk melayani. Namun saya juga sedikit bertanya, diambilnya dari kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 ya. Maka saya coba bacakan ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ada Alkitab tentunya bisa baca mungkin dengan bantuan teknologi, handphone atau apa silakan ya. Galatia 5 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tidak ada kata-kata save to serve, melainkan dipanggil untuk merdeka. Ya, kata-kata diselamatkan, saya cari, saya renungkan, di mana ya diselamatkannya, begitu ya. Ya, kata-kata
Kalau kata melayani jelas, layanilah begitu ya. Nah, tetapi tentunya panitia sudah mempunyai pemikiran ataupun pemahaman dan bertekun ya. Saya yakin panitia juga mendoakan ya seperti untuk membuat tema ini begitu. Ketika kita sampai kepada Galatia 5 ayat yang ke-13, tentunya kita harus mengetahui sebelumnya ya, konteks dekat, konteks jauh, tentunya di dalam konteks kitab Galatia ini sendiri. Ada satu teks yang membawa saya pada pengertian diselamatkan di kitab Galatia ini sendiri. Saya akan share screen. Ada pada Galatia 2 ayat yang ke-20, Bapak Ibu sekalian dan saudara bisa langsung membacanya di sana, dikatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Seperti nyanyian terakhir yang akan kita nyanyikan, yang telah kita nyanyikan. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam satu kitab yang sama, Galatia, Rasul Paulus menuliskan ini sebelum dia tiba pada Galatia 5 ayat yang ke-13 tadi. Kalau kita memperhatikan, Bapak Ibu sekalian, memang tidak tertulis keselamatan, ya. Namun bisa dikatakan kalau kita baca lebih seksama lagi, bukankah kalau hidup kita bukan diri kita sendiri lagi, melainkan Kristus, bukankah kita beroleh keselamatan? Ketika Kristus yang datang, yang sangat mengasihi saya dan saudara, menyerahkan dirinya, bukankah itu proses keselamatan yang dikerjakan? Ketika saya tidak pernah menyaksikan Kristus disalib 2000 tahun yang lalu, namun saya hidup oleh iman, bukankah saya memperoleh keselamatan itu? Rasul Paulus dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan sebagai pemberita Injil untuk orang-orang tidak bersunat, sedangkan Rasul Petrus untuk orang-orang yang bersunat. Ya. Kita berada dalam zaman yang berbeda. Kita tidak berada pada kejadian ribuan tahun yang lalu. Kristus, Allah itu berinkarnasi dalam Kristus dan menyerahkan dirinya untuk menebus. Tapi saat ini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa hidup oleh iman dalam Anak Allah. Hidup oleh iman dalam Anak Allah. Bahkan kita merindukan bukan diri kita lagi yang terpampang, yang berbicara, yang berkelakuan, melainkan Kristus. Kristus yang hidup dalam aku. Bisa saya katakan seperti ini, saya simpulkan. Tersirat dalam ayat ini, inilah keselamatan. Inilah keselamatan yang sekarang sudah, bukan nanti. Jelas, ayat ini jelas dikatakan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi ini di dalam daging. Saya mau ada satu catatan, saya kasih begini, saudara ingat kalimat ini, di dalam daging. Kata daging di sini sama dengan kata daging yang menjadi satu ciri khas dalam pengajaran tabernakel di dalam Yohanes 1 ayat 14, di mana dikatakan firman itu telah menjadi daging. Kata daging dalam bahasa Yunani dalam kata yang sama, dalam sarx,
Ya. Tetapi Rasul Paulus sendiri sudah menyatakan bahwa bukan dirinya yang hidup, melainkan Kristus. Ya. Nah, keselamatan inilah yang menjadi tolak ukur, ya, bahwa seseorang itu menghidupi dirinya di dalam Kristus, atau saya katakan Kristuslah yang ada di dalam diri. Jadi kalau belum diselamatkan, notabene mau ngomong Kristus di dalam dirinya, ya tidak bisa. Ya. Namun apa hubungannya dengan Galatia 5 ayat yang ke-13 tadi? Ya. Justru dipanggil untuk merdeka. Kalau kita amati ayat demi ayat untuk sampai kepada Galatia 5 ayat yang ke-13, sebenarnya pada waktu keselamatan itu kita peroleh oleh iman ke dalam Kristus. Di saat itu juga ciri kemerdekaan itu ada harusnya. Seharusnya ada. Dan kita bisa baca di dalam Galatia 4 ayat 8 sampai dengan 9, ya tidak bisa ditampilkan, tapi saya bacakan aja. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Wah, kalimatnya luar biasa, saudara. Sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Jadi saya punya pemikiran, kita katakan di sini Anda mengenal Kristus, amin semua. Mahasiswa kita semua, para dosen mengenal Kristus. Tapi apakah kita dikenal oleh Kristus? Itu menjadi satu pertanyaan, saudara. Ya. Bahkan itu saya keluar sedikit aja dalam praktek kehidupan sehari-hari, ketika pandemi COVID itu begitu menggema sehingga mendatangkan kematian fisik, orang Kristen bingung. Berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen bingung. Kalau saya mati, kemana saya? Kalau COVID menyerang saya dan saya dipanggil Tuhan, apa yang terjadi? Ya, sedikit saya keluar. Ya, tapi itu kenyataan. Ya. Bahkan ayat yang 9 jelas dikatakan, sekarang kamu mengenal Allah, atau lebih baik, bukan hanya mengenal, tapi kita dikenal. Ya, sudah kamu dikenal oleh Allah. Nah, dikatakan di sini, saya berhenti di sini. Ya, selanjutnya dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 1 jelas di situ bahwa Kristuslah yang memerdekakan kita. Ketika Kristus menebus kita, maka kemerdekaan itu dengan sendirinya menjadi ciri dari keselamatan. Kalau saya gambarkan diagram seperti ini. Ya. Ada ciri dalam keselamatan sebagai seorang anak Tuhan, itu ada kemerdekaan. Ya. Kalau di Galatia 5 ayat 1 jelas dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya. Nah, tetapi kembali lagi kepada Galatia 4 ayat yang ke-9, jelas dikatakan, dulu kita tidak mengenal Tuhan, kita menghambakan diri, ya. Mungkin rekan-rekan mahasiswa mengatakan, tidak Pak, saya dari lahir sudah anak pendeta. Saya dari lahir sudah di telinga saya didengungkan. Kalau yang saudara kita didengungkan suara Ha ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau saya Pak, sudah didengungkan di telinga saya. Satu-satunya juru selamat itu, wah, dari bayi saya sudah tahu, Pak. Wah, luar biasa.
Tetapi justru ayat 9 itu dikatakan bagaimana? Kalau memang kita dikenal Allah, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi? Dikatakan berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi. Sudah Kristen, sudah percaya Kristus, sudah jadi mahasiswa teologi, bahkan sudah jadi dosen setia, berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan, tetapi berbalik lagi kepada roh-roh dunia. Ya, apakah itu? Kalau kita baca ayat selanjutnya di ayat yang 10, roh-roh dunia ini kayak apa sih? Apa yang dimaksud roh-roh dunia? Ya, jelas ini praktis sekali yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Kalau kita bandingkan dengan kitab lain yang ditulis oleh Rasul Paulus di kitab Kolose, ya saya bacakan. Kolose 2 ayat yang ke-8 dan Kolose 2 ayat 20 sampai 23 jelas di sana dikatakan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Hati-hati, mahasiswa teologi, ketika kita belajar filsafat, kita belajar teologi, jangan ada yang menawan kamu, Kolose 2 ayat yang ke-8, jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jangan-jangan ajaran-ajaran, mohon maaf di sini ada banyak orang tua yang sudah mendidik kita, membina kita, membimbing kita. Tapi kadang ada ajaran-ajaran turun-temurun yang tidak menurut Kristus. Saudara harus pelihara hari tertentu untuk melakukan satu ritual. Saudara tetap harus pegang sesuatu. Kapan itu kita merdeka? Saudara harus melakukan apa saja di hari tertentu. Ya, memikirkan sesuatu yang ya intinya tidak sesuai dengan Kristus. Kalau saya simpulkan begini. Kemerdekaan, orang yang merdeka, dipanggil merdeka, yang sudah diselamatkan, itu tidak diperhamba lagi oleh roh-roh dunia. Tidak hidup dalam ajaran yang bertentangan dengan Kristus. Saya tidak aktif dalam sosmed, tetapi sesekali saya melihat, ya, justru di kantong-kantong Kristen, ya, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Kristus, justru di sana. Bagaimana orang mati, ya, harus diperlakukan. Bagaimana dalam acara-acara tertentu mabuk juga dilakukan. Ya. Tentu ada, bukan di satu daerah saja, yang menyatakan tiap hari Minggu ke gereja, ya, ibadah. Nah, kiranya itu berhenti, saudara. Pesan saya kepada para mahasiswa, berhenti. Berhenti sampai di Anda. Ketika Anda belajar teologi, itu harus berhenti di Anda. Karena kita tidak mau diperhamba. Kita tidak mau diperhamba lagi oleh roh-roh dunia. Kita tidak mau hidup dalam ajaran yang bertentangan dengan Kristus. Tapi tentunya harus dilakukan dengan hikmat. Ya, makanya salah satu core values dari setia, di situ ada wisdom. Kita minta hikmat pada Tuhan. Bagaimana nih kalau sekitar kita setelah Anda lulus, ya, saya mendapat waktu membimbing skripsi, justru saya bisa saksikan sedikit salah satu skripsi dari bimbingan saya, dia punya hati, saya pikir ini hal yang biasa yang tidak ada di nalar orang-orang kota. Tapi dia punya hati, Pak, saya anak Nias. Tapi di Nias itu memang kantong Kristen. Tapi percaya sekali dengan roh orang mati, Pak.
Saya mau buat tulisan skripsi yang intinya bisa menjadi berkat bagi mereka yang membaca. Saya sangat tertarik begitu ya dengan dosen pembimbing yang lain, melihat kesungguhan dia menulis dan akhirnya dicurahkan dalam tulisan-tulisannya begitu ya, karena hatinya begitu terbeban merasakan bagaimana di sana masih terjadi perdukunan ya, masih terjadi begini. Itu enggak bisa saudara dibawa di asramanya Setia. Nanti bingung Pak Edinya ya, saudara ada hari tertentu bawa sesajen gitu, mojok gitu, enggak bisa. Ya. Mungkin kita yang di kota sudah tidak berpikir di sana. Tapi adakah hal-hal yang menjadikan kita berpikir yang tidak rasional begitu bagi kita yang di kota, tapi bagi mereka yang di ujung-ujung sana itu suatu kepercayaan yang sangat-sangat mendominasi. Dan itu terrefleksi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti saya bilang tadi, kelakuan-kelakuan bagaimana ke gereja tapi juga mabuk, seperti begitu. Ya, bagaimana ke gereja tetapi juga masih melakukan ritual-ritual tertentu. Saudara, ada satu ayat yang tidak saya bacakan, tetapi saudara ingat bahwa sebenarnya peperangan kita bukanlah melawan daging dan darah, tapi roh-roh jahat. Ya. Harusnya ini sudah menjadi, tidak boleh menjadi satu istilahnya yang menggandoli kita, yang terus dibawa. Ya, mahasiswa setia tidak boleh, bahkan di dalam setiap formulir yang harus diisi, kita tanyakan hal-hal semacam ini, begitu ya. Nah, tidak cukup di sini saja, tapi ajaran-ajaran turun-temurun itu juga kalau saudara baca juga di dalam Kolose 2 ayat yang 20 juga menaklukkan diri dalam rupa-rupa peraturan. Ya, jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Ya, semuanya itu dilakukan seakan-akan penuh hikmat, tapi sebenarnya menyiksa diri. Jelas dikatakan di Kolose 2 ayat 20 sampai 23. Ya. Nah, kemerdekaan itu selain tidak diperhamba lagi oleh roh-roh dunia. Kita kembali lagi dalam nats tema, kemerdekaan itu tidak digunakan untuk keinginan daging. Jelas dikatakan di sini, Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Dalam King James Version jauh lebih baik, bukan hanya dosa, tetapi tidak digunakan untuk daging, kesempatan untuk daging. Daging di sini dalam King James Version sama dengan daging yang kita baca dalam tadi Galatia 2 ayat yang 20. Sama dengan Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dari kata yang sama. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia Yohanes 1:14 manusia, sebenarnya daging di sana. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, saya mau berbagi. Kalau Rasul Paulus saja mengatakan dalam Galatia 2:20, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Kita merdeka, tapi kita masih hidup dalam daging ini. Dan Rasul Paulus katakan, walaupun aku hidup dalam daging, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi bukan sesuatu hal yang mustahil bahwa Kristus bisa berada di dalam diri kita, di dalam daging kita. Hanya ada syarat dari kita ketika kita merdeka, yang kita peroleh dari keselamatan itu. Mau enggak secara sadar dari diri kita, untuk tidak, dalam bahasa Indonesia sehari-hari bagus juga dikatakan, tidak digunakan terus-menerus, tidak digunakan terus-menerus untuk keinginan daging.
Bapak Ibu, hari ini kalau firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala kita di mana kita beribadah menjamah saudara. Dan saudara misalkan tersentuh ya, kemudian rasa mau bertobat gitu ya. Tuhan tolong saya tidak mau begini, saya janji. Pulang gereja, apakah saudara hilang keinginan saudara? Tidak. Karena kita masih ada di dalam daging. Kita punya keinginan-keinginan. Hanya keinginan itu sekarang harus ada rule-nya. Apakah keinginan itu keinginan daging atau keinginan roh? Jelas di Galatia 5 ayat-ayat selanjutnya, di mana dibedakan antara keinginan daging dan keinginan roh yang selalu punya perbedaan dan sangat bertentangan. Jadi kalau mau saya katakan, keselamatan yang mempunyai ciri kemerdekaan itu punya batasan, saudara. Batasannya apa? Kemerdekaan kita tidak bisa, ataupun saya katakan dalam aplikasi sehari, kebebasan kita sebagai seorang Kristen tidak digunakan untuk memuaskan keinginan daging. Kemerdekaan yang kita peroleh dalam keselamatan Kristus tidak dipergunakan untuk berbuat dosa. Karena itu ada kesempatan. Ketika kita selamat, ketika kita merdeka, kita punya kesempatan. Ya, nanti kalau dalam belajar soteriologi bisa nanti kita berdiskusi, ada itu bahasa Latin posse pacere, ya, seperti itu saya tidak sebutkan ya di sana. Bagaimana, walaupun bukan berarti saudara setelah altar call, setelah menangis, terus habis itu keinginan saudara habis, keinginan saya habis. Oh tidak. Kita punya keinginan. Makanya, kalau kembali lagi, peraturan-peraturan di setia, ya, itu hanya mengingatkan, saudara. Mengingatkan. Ya. Wah, setia ini banyak peraturan ini. Waduh, Pak Edi bersama Pak Budi ini banyak sekali aturan, ini harus begini, harus begini. Saya pernah sharing kepada rekan-rekan karena kita sudah berkali-kali mengingatkan ya, tapi ya juga ya terus diingatkan. Saya cuma bilang begini, kalau kita bisa hidup sesuai Alkitab, buang ini peraturannya setia. Buang. Kalau Anda bisa hidup sesuai dengan Alkitab, buang. Ini bukan peraturan yang dibuat-buat. Ini mengingatkan kita. Mengingatkan. Ya. Tapi kadang, kalau awal-awal begini kita membara, saudara. Sekarang sudah jadi alumni, tapi kami sempat berkesempatan mendapatkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Ketika dalam semester-semester akhir, kan tinggal skripsi itu ya. Nah, Wakil Ketua 3 Bagian Kemahasiswaan mengatakan demikian. Tetap ya bikin renungan pagi ya untuk ini. Datang mahasiswanya. Ngapain sih, Pak? Bikin gini? Loh, kita kaget. Loh, terus kenapa? Buang waktu. Aduh, ini gimana ini? Ini sudah mau lulus ini. Suruh baca Alkitab, bikin renungan aja, buang waktu. Loh, ini apa ini? Sampai kita nggak habis pikir, kita yang salah atau gimana? Mungkin kita salah cara mendidiknya atau gimana ini? Kok bisa timbul? Jadinya seperti ini sudah 4 tahun. Ya. Ketika nah, keinginan kita sekarang itu, apakah keinginan yang seiras dengan keinginan daging atau dengan kemauan roh? Bagaimana caranya supaya kita tidak menggunakan kemerdekaan ini? Hiduplah oleh roh, dipimpin oleh roh. Itu jelas. Perbuatan-perbuatan yang dipimpin oleh roh, jelas di Galatia 5. Saudara bisa baca, saya tidak bacakan, di dalam ayat yang ke-19, itu perbuatan daging semua. Saya, Pak, tidak berbuat cabul, saya tidak ada hawa nafsu, iya. Tapi perseteruan,
perselisihan, iri hati, roh pemecah ini Anda jadi provokator di asrama, ya. Ataukah kita memang punya hidup dipimpin oleh roh? Ketika kita ada di tengah-tengah teman-teman, ada damai, ada sukacita, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Saya berbicara begini, rekan-rekan staf dan pimpinan ada bersama saya. Saya bukan orang yang sempurna, banyak sekali saya juga kadang terus terang memang lihat pekerjaan tidak beres, ini gimana sih kok tidak bisa mengerti gitu ya. Kadang nadanya sudah tinggi begitu. Tapi saya mempunyai tim yang mengingatkan gitu ya. Saya tidak malu untuk berkata, ayo Mas Edi, Bu Ayu, Bu Renta, kalau saya salah, tolong diomong, ditegur. Ditegur dalam arti kalau lagi ini, tolong ingatkan. Ya. Karena kita kadang kepingin satu pekerjaan cepat selesai, tetapi yang diajak untuk mengerjakan ini begitu lambat, begitu susah mengerti, begitu ya. Tapi kita memang harus hidup dipimpin oleh roh, gitu ya. Kita tidak terus-menerus mau mengumbar kemarahan, terus-menerus mau hidup dalam daging. Dan yang terakhir, ya jelas dikatakan di dalam Galatia 5:13, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Melayani Tuhan kan tidak kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti kita begini melayani Tuhan, dilihat khotbah, pimpin pujian. Tapi sebenarnya melayani Tuhan itu ya kepada sesama. Apa ukurannya dengan kasih itu kayak apa? Apa harus ya salah satu nada bicara menjadi masalah memang. Tetapi apa ukurannya? Alkitab sendiri di ayat yang ke-10 jelas menyatakan mengasihi sesama sebagaimana mengasihi diri sendiri. Ukurannya itu. Ketika itu dilakukan, itu sudah memenuhi Alkitab Galatia 5 ayat yang Galatia 5 ya. Bukan ayat yang ke-10, mohon maaf, saya lihat. Nah, ayat yang ke-14. Seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Pertama-tama firman Tuhan ini untuk saya lebih dahulu. Bagaimana kehidupan saya yang saya yakin diselamatkan oleh Kristus, mempunyai ciri kemerdekaan. Saya tidak diperhamba lagi oleh aturan-aturan, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Kristus. Saya tidak dengan sengaja ketika keselamatan ada pada saya tidak terus-menerus untuk melakukan keinginan daging. Yang keinginan itu sampai sekarang ada di dalam saya. Bagaimana kita dengan kekuatan dari Roh Kudus, kita bisa katakan stop. Kita lebih baik hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Kita berusaha dengan pertolongan Tuhan, kita melayani sesama kita. Sebagaimana kita memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Mari, para mahasiswa yang baru, baik yang lama, bahkan saya ajak Civitas Akademika, stakeholder, untuk kita mempunyai pemikiran yang sama. Bahwa kita save to serve, diselamatkan untuk melayani. Dan biarlah bahkan terlihat dari sini, di atas itu keselamatan, diakhiri di bawah itu melayani. Bisa menjadi berkat bagi kita pada sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan, bersama kita menyanyikan satu pujian, Tuhan ini aku. Saya mohon bantuan dari Servin untuk melakukan ini dengan musik, dalam nada penyembahan, dalam irama yang membawa kita di dalam doa bersama.
Dan dengan hormat, saya mohon setelah beberapa kali kita melakukan, terserah ya Om, Om Paulus akan memimpin di dalam doa penapisan dan doa pembukaan semester ini. Mari musik dan worship leader membantu kita bersama-sama menyanyikan lagu Tuhan, Ini Aku. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan memakai kita dalam melayani. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku Allahku untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Dengan sepenuh hati katakan, penuhilah hidupku. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu.
kembali saya serahkan kepada Pak Soyung untuk membawa kita dalam doa penutup firman Tuhan. Pada Bapak Gembala dipersilakan. Tuhan Yesus, bukan hanya 14 siswa-siswi yang baru untuk nanti ditabiskan, lalu mereka mulai masuk dalam belajar mengajar dalam semester ini, tapi untuk semua yang lama, alumni, bahkan semua para dosen dan juga pimpinan dari Setia ini, bahkan juga yayasan, dan bahkan semua orang tua yang ikut menyaksikan lewat live streaming, dimanapun kami berada, kami berulang-ulang menjerit dalam nyanyian ini. Biarlah Engkau yang dipermuliakan. Tentunya tanpa Roh Kudus, kami ini tidak hidup, Tuhan. Karena Roh Kudus itulah yang memberi hidup kepada kami. Kalau kami hidup secara jasmani itu hanya karena Engkau juga yang memberikan hidup jasmani. Tetapi dunia tidak bisa memberikan sesuatu yang kekal kecuali Engkau. Engkau firman. Itu sebabnya setelah kami mendengar ini, kami memang patut menjerit, Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu. Terutama para siswa-siswi, semuanya. Dan terkhusus, kami doakan bagi mereka yang akan ditabiskan lalu mulai siap mereka masuk dalam waktu-waktu yang tertentu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Dalam 1 semester, 2 semester, dan seterusnya. Kami membutuhkan firman itu hidup dalam hidup mereka, tentunya juga hidup di dalam para dosen, hidup dalam kami semua. Oh Tuhan, terima kasih. Tidak ada kata yang lain. Hanya hamba-Mu bersama istri dan juga semua para dosen yang mendengar, yang ikut berdoa ini. Bersatu hati, bahkan dengan penatua yang ada, bahkan kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Semua yang bisa ikuti doa saat ini, menyatukan hati, menyerahkan 14 siswa-siswi. Hamba-Mu tergerak untuk juga mereka yang belum sempat masuk, atau mereka yang masih harus memenuhi persyaratan-persyaratan, dan mereka juga layak untuk menerima anugerah-Mu. Bukan hanya 14 ini perlu Roh Kudus, tapi yang lain juga perlu. Kami semua perlu firman-Mu. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa. Kami serahkan semua mereka ke dalam tangan Engkau. Kami mentapiskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Imam besar dan kepala gereja, mempelai pria sorga yang kami nantikan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Orang tua mereka dari tempat dekat maupun tempat jauh juga menyerahkan anak-anak mereka ke dalam tangan Engkau. Dan juga seluruh sidang jemaat yang mengetahuinya, yang menyokong, yang mendukung, yang mendoakan. Juga demikian pula pentabisan pada petang ini untuk mereka yang mereka terima anugerah-Mu, sudah menerima kemerdekaan-Mu oleh karena darah-Mu. Dan tolong Roh Kudus untuk menuntun langkah mereka di dalam bimbingan yang dari Engkau sepenuhnya, sehingga mampu saling melayani di dalam kerendahan hati oleh karena kasih Allah itu sendiri. Kami berterima kasih. Ajar mengajar akan mulai segera, entah besok atau lusa, dan seterusnya. Dan Tuhan, Roh Kudus di tengah-tengah Setia ini, di tengah-tengah dalam hidup para dosen, para pimpinan dari para Setia ini, bukan hanya untuk 1 semester, tetapi semester yang lebih jauh. Bahkan yang sudah lama, yang masih meneruskan semester mereka, mereka juga dipimpin oleh Roh Kudus. Kami tidak punya kata-kata yang lain. Kami cuma hanya berterima kasih Tuhan.
karena Engkau sungguh mendengarkan doa kami, karena Engkau sungguh memberkati doa kami, dan kami sungguh percaya Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dihormati, Engkau yang disembah sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami akhiri doa pentahbisan dan doa pembukaan semester tahun 2021, tahun 2022 di dalam nama-Mu yang kudus luar biasa, yang berkuasa, heran, ajaib untuk selama-lamanya. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan ucapan terima kasih kepada Bapa di sorga. Amin. Dengan penuh sukacita dan bangga kami ucapkan selamat kepada mahasiswa baru angkatan 2021-2022. Selamat bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Indonesia. Selamat melayani Tuhan dan selamat dibentuk menjadi hamba Tuhan di STT Tabernakel Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan untuk firman yang telah disampaikan kepada kita pada sore hari ini. Biarlah firman yang telah disampaikan kepada kita menjadi berkat dan menjadi kekuatan untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pesan dari Bapak Pendeta Paulus Budiono, selaku founder STT Tabernakel Indonesia. Dengan hormat kepada Bapak Pendeta Paulus Budiono, kami persilahkan. Sekali lagi terima kasih. Saya juga menyampaikan bersama istri Shalom semuanya. Para siswa-siswi yang baru, yang lama, ya, dan juga semua yang ikut serta melalui online ini, live streaming ini, Tuhan memberkati semuanya. Tapi saya sedikit mengintip mengenai message from the founder atau pesan-pesan hanya 5 menit. Jadi saya bingung akan saya bicara bagaimana. Tetapi saya mau coba. Saya berterima kasih dengan temanya itu diselamatkan untuk melayani. Ya, oke. Tentunya saya tidak akan menambah, mengurangi apa saja. Itu adalah tugas daripada Pak Soyong ya, untuk melanjutkan lebih jauh. Cuma saya hanya mencatat di sini, diselamatkan untuk melayani. Tujuannya kemana? Kalau cuma melayani saja, tidak ada tujuan, nanti lama-lama bisa bosan. Karena manusia mempunyai satu kecenderungan yang membosankan. Itu sebabnya saya ingin memberikan kesan-kesan yang saya rasa selama jalannya prosesi ini. Ya, kenapa setia? Ada yang menanyakan, Om, kenapa tabernakel ini? Sedangkan di setia ini kok kurang terlalu kuat untuk menyampaikan mengenai tabernakel. Ya, tetapi saya harus katakan kepada kita semuanya, kenapa saya mempertahankan setia Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Indonesia? Ya, kenapa saya pertahankan tabernakelnya? Apa tidak ada kata yang lain? Memang STT tidak hanya dari kita sendiri, ini kita masih baru, tetapi cukup banyak STT yang ada di Indonesia. Saya tidak kata yang luar negeri, cukup di Indonesia saja. Tapi ini bukan untuk suatu gagah-gagahan, ya, karena kita ingin tabernakel, mungkin gereja kita juga dinamakan Gereja Pantekosta Tabernakel, maka mau tidak mau harus ada sebuah julukan yang tidak boleh hilang. Kalau sudah hilang, pasti kita punya sekolah tinggi itu tidak ada kaitannya. Tetapi mengapa? Ya, nah saya akan ada secara untuk melihat dalam pengalaman, ya, kami suami istri. Saya akan sedikit, ya, secara cepat aja. Kami suami istri sekolah tidak di STT. Dulu tidak ada, sama sekali tidak terpikirkan di sana. Hampir boleh katakan pada tahun 69 atau 68 tidak ada itu istilahnya STT di dalam kalangan, terutama aliran Pantekosta. Kami dalam Pinel hanya 9 bulan. Setelah itu, singkat kata, waktu kami Tuhan bawa kembali setelah kami suami istri satu keluarga hijrah melayani di Papua, kemudian di Medan, kemudian balik kira-kira tahun 2002 kalau tidak salah, kembali ke Surabaya.
maka timbul ada satu kerinduan. Sebab waktu kami di Irian sempat membuka Lempinel dalam 1 tahun. Karena di Lempinel yang ada di Surabaya hanya 9 bulan. Kami buka yang 1 tahun, hanya 2 tahun kemudian kami harus pindah ke Medan. Demikian katakan, dan waktu kami sudah kembali ke Surabaya, ada kerinduan. Ya, bagaimana meneruskan visi misi dari para almarhum Pendeta Inggono. Lalu seizin Tuhan kami bersepakat untuk mendirikan sebuah sekolah yang namanya Sabta KMI, Sekolah Alkitab Tabernakel, ya, Tabernakel Kabar Mempelai Internasional dalam sistem 1 tahun. Kami tidak pernah berpikir bahwa itu nanti akan berubah hingga seperti sekarang ini adalah STTIA, ya, atau Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Indonesia yang 4 tahun, S1 dan seterusnya. Kami tidak pernah pikir, tetapi dengan jalannya waktu, dengan jalannya pelayanan, saya tidak bisa menahan diri. Saya melihat ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kenapa ada sekolah Alkitab? Kenapa ada sekolah tinggi, STT dan lain sebagainya? Dari mana asalnya? Saya katakan dari Tabernakel. Mungkin saudara kaget. Ya, nah, Tabernakel itu kan cuma sejarah saja. Ya, memang sejarah. Tapi Alkitab ini sejarah yang tidak pernah habis. Dia ada awalnya, dan dia akan mengakhiri di dalam dunia langit dan bumi yang baru. Itu sebabnya perhatikan baik-baik. Kenapa saya katakan semua sekolah Alkitab, istilahnya semua STT itu karena adanya Tabernakel. Kalau tidak ada Tabernakel, maka tidak pernah mungkin ada sekolah Alkitab. Buktinya, ya, kenapa Tabernakel? Dan di sini saya kembali berterima kasih. Kami suami istri mendapatkan kepercayaan, tapi saya akan berbicara ini dengan singkat. Ya, saya takut waktunya habis. Saya katakan, Tabernakel ini adalah satu peristiwa yang luar biasa yang ada kaitannya dengan Galatia pasal 5 ayat 13. Kamu dimerdekakan bukan untuk hawa nafsu, tetapi untuk melayani dalam kasih. Coba perhatikan baik-baik bangsa Israel. Ya, sebelum ada Tabernakel, mereka diperbudak di Mesir 400 tahun. Mereka begitu menderita di dalam perbudakan yang luar biasa. Kemudian Tuhan mengutus Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan melalui pengorbanan satu keluarga, ada satu domba Paskah yang disembelih. Domba Paskah yang tanpa cacat celah. Setelah itu mereka mulai keluar, mereka mulai ada di padang belantara, di bawah Gunung Sinai. Tabernakel diberikan oleh Allah supaya mentertibkan bangsa Israel yang 400 tahun sudah biasa melihat penyembahan berhala di Mesir. Sekarang mereka harus belajar menyembah hanya kepada Allah yang tunggal, yang esa, yang absolut, yang tidak ada duanya. Dengan 10 hukum yang pertama, tidak boleh ada ilah lain di hadapanku. Luar biasa bukan? Di padang belantara, mereka mulai belajar bagaimana melayani Tuhan dalam bentuk tabernakel. Dan apa jadinya? Mereka masih belum mencapai tempat janjinya. Tapi setelah mereka masuk di tanah perjanjian, tabernakel tetap berjalan, mulai diubah menjadi bait Allah, dan seterusnya. Dan disitulah mulai ada sekolah Alkitab di dalam sinagoga-sinagoga, dan terus-menerus sampai di perjanjian baru. Kita tahu Yesus ada di bait Allah, berdialog dengan alim ulama, berdialog dengan guru-guru,
berdialog dengan rabi-rabi. Waktu itu sudah ada sekolah Alkitab, mungkin PL, tapi kemudian terus berkembang. Singkat kata, berkembang dengan indah sekali. Tetapi saya harus jujur katakan, kalau saya melihat S1 ini 4 tahun. Saya berdoa, kita tadi berdoa lewat nyanyian. Hati saya menggebu-gebu ingin mengatakan 4 tahun. Saya coba gambarkan bangsa Israel itu 400 tahun dalam perbudakan. Tetapi di dalam waktu yang singkat, katakanlah saya umpamakan dalam semester 1 dan 2, tahun yang pertama, bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan. Itu dalam tabernakel, saya kaitkan dengan halaman pelataran. Di situ ada mezbah korban bakaran, di situ ada kolam bebasuhan, di situ ada pembersihan, di situ ada pengampunan, di situ ada ucapan syukur, di situ ada mulai persiapan pelayanan. Tahun yang kedua, semester yang ketiga dan keempat, bangsa Israel mulai ada di padang belantara. Mereka dibebaskan, tapi mereka mulai belajar tertib untuk menyembah hanya kepada Tuhan. Tetapi apakah bangsa Israel semuanya iya? Tidak juga. Saya harap jangan begitu. Siswa-siswa yang lama, yang sedang berjalan, yang alumni yang sedang kuliah, bahkan yang baru ditabiskan dan mulai akan masuk dalam semester 1 dalam pelajaran. Jangan sampai di tengah jalan kalian berontak. Kalian harus hidup 365 hari 1 tahun ini sepenuh hari ada di dalam bersama dengan semua para siswa-siswi dan juga yang lama, yang baru, dengan juga para dosen. Dan dosen juga harus bersama mereka selama 2 semester. Kalau singkat kata, saya singkatkan aja, kalau saya mau omong, rasanya kepingin sekali bahwa dalam 4 tahun ini, kiranya lewat pengajaran tabernakel yang menuju pengantin Kristus ini, kalian bisa bertemu sungguh-sungguh. Bangsa Israel tidak ketemu. Bangsa Israel berontak berulang-ulang. Mesti 40 tahun di padang belantara. Kalian cuma 4 tahun. Semoga 4 tahun saudara bisa membaca Alkitab 4 kali. Untuk mengenal siapa Yesus, untuk mengenal siapa Musa, untuk mengenal siapa penulis-penulisnya itu. Karena ini semuanya mempunyai satu gambar yang buat saya luar biasa. Pada tahun yang ketiga, bangsa Israel mulai belajar di mana tempat Maha Kudus. Kalau tadi tempat kudus apa isinya dan apa kerjanya, dan siapa yang boleh masuk di situ, dan siapa yang harus bisa melayani, dan kapan. Dan yang terakhir, pada waktu yang lalu, wisuda terjadi, kemudian pengutusan terjadi. Semoga bangsa Israel pengalamannya yang morat-marit itu menjadi perhatian buat kita. Kalau kita mempelajari tabernakel, bukan membuat kita morat-marit. Pelajaran tabernakel yang sistematis, yang sungguh-sungguh, yang alkitabiah, yang dialami, yang dihidupi oleh para dosen, itu akan membuat sidang sekolah, anak-anak sekolah bisa juga mengalami satu keubahan, persiapan untuk diutus. Kalau sekarang ini ditabiskan untuk masuk di dalam ranah pelajaran, dan biarlah dalam waktu-waktu yang singkat. Saya pernah berkata waktu-waktu yang lalu, saya beli Alkitab, saya memberikan kepada para siswa yang baru. Semoga 4 tahun mereka membaca minimal 1 kali. 4 tahun itu 1 kitab Alkitab. Seyogianya 1 kitab dibaca 1 tahun 1 kali. 4 tahun 4 kali baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Ini yang saya ingin sampaikan. Kenapa pesan-pesan saya
begitu pedis. Tapi saya sama istri sampai hari ini masih dihidupi oleh firman Allah. Yang hidup, saya tidak bisa hidup kalau tidak ada firman yang hidup. Saya tidak bisa bergerak kalau tidak ada Roh Kudus yang menggerakkan saya. Saya tidak bisa hidup kalau saya tidak punya Allah yang adalah sumber kasih. Itu sebabnya saya akhiri pesan-pesan saya ini. Tidak ada kata yang lain. Biarlah dalam waktu berjalan ini, keselamatan kalian yang engkau terima mungkin baru, atau mungkin tahun yang lalu, atau mungkin di gerejamu waktu yang lalu, itu dibawa ke dalam asrama, dalam kampus, dalam meja pelajaran. Hidup keselamatan itu terus terbawa, bertumbuh dalam tahun-tahun yang berjalan ini, dalam waktu yang berjalan ini, dan melayani dengan rendah hati. Karena Yesus rendah hati dan lemah lembut. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus Budiono untuk pesan dan wejangan yang telah disampaikan kepada kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, untuk seluruh mahasiswa tanpa terkecuali, baik yang ada di dalam kampus maupun yang ada di luar, setelah ibadah selesai, setelah doa penutup, mohon jangan keluar dari Zoom, karena ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada kita semua. Yang kedua, untuk seluruh para hadirin yang hadir pada sore hari ini, setelah doa penutup nanti, jangan ada yang dimohon untuk tidak keluar terlebih dahulu, karena kita ada sesi foto bersama. Puji Tuhan, lengkap sudah rangkaian acara ibadah kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan menerima doa berkat dari Pendeta Muda Wahyu Widodo. Kepada Bapak Pendeta Muda Wahyu Widodo, kami persilahkan. Mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Setelah kita mendengarkan berita firman yang begitu kuat, yang berkuasa mengubahkan setiap kehidupan yang mendengarkan, mari kita bersama-sama satukan hati untuk juga mendoakan para mahasiswa yang akan menempuh belajar 2021 dan sampai 2022 dan juga pembukaan semester ganjil. Kita doakan supaya tetap bertahan, mengalami keubahan, menjadi karakter sebagai karakter seorang hamba Tuhan, seorang yang dipanggil Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, segala puji dan hormat hanya bagi Dikau, Allah saja. Pada sore hari ini kami bersyukur Engkau sudah bersama-sama kami pada sore hari ini untuk kami bersama-sama mendengarkan dan menerima berkat Tuhan di dalam pemberitaan firman yang sama-sama kami dengarkan. Tuhan, firman-Mu begitu agung, firman-Mu begitu berkuasa, dan kami menyadari kehidupan kami banyak kelemahan, banyak kekurangan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh mahasiswa yang saat ini berkumpul dan sedang telah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Engkau memberikan kerendahan hati. Engkau memberikan ketulusan hati untuk setiap saat menerima pendidikan dan ajaran melalui firman Tuhan yang disampaikan para dosen, para pendidik. Tuhan, kami sekalian yang sudah mendengarkan firman, merasakan betapa
kuatnya kasih-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau memanggil kami untuk menjadi keluarga Allah yang menerima keselamatan, untuk menjadi pelayan-pelayan terhadap sesama kami. Tuhan, berilah kami hati yang rendah, hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan kepedulian terhadap sesama kami. Karena inilah karakter yang Engkau tumbuhkan di dalam setiap kehidupan kami, yaitu menjadi orang-orang yang Kau pakai untuk keselamatan jiwa. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhirnya Tuhan sudah menolong kami, sudah memimpin kami. Tuhan juga memberikan pencerahan di dalam pikiran hati kami melihat kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini, hari esok, dan seterusnya, panggilan Tuhan tetap berlaku di dalam kehidupan kami. Keselamatan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami. Maka kami percaya juga kekuatan yang ada di dalam hidup kami adalah kekuatan Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kami. Karena Roh Kudus itu setia, maka ajarilah kami juga menjadi orang-orang yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajarilah juga Tuhan kepada kami untuk tidak meninggalkan setiap janji, setiap perkataan dari firman-Mu itu. Kami tetap setia, karena itulah kehidupan kami. Selanjutnya Tuhan, Engkau memberkati para mahasiswa-mahasiswi yang saat ini akan menginjak bangku perkuliahan untuk menempuh ajaran dari firman-Mu itu. Kau pakai dosen-dosen kami, Engkau kuatkan kami sehingga bertahan dari sejak kami masuk sampai pada akhir perkuliahan nantinya tercapai segala kerinduan kami menjadi pelayan Tuhan. Berkat Tuhan kiranya melimpah untuk seluruh aktivitas akademis dan juga seluruh mahasiswa, baik yang ada di asrama ataupun yang ada di luar, seluruhnya menerima berkat Tuhan, berkat kasih, pemeliharaan Tuhan, pengajaran Tuhan. Di dalam Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal, biarlah seluruh mahasiswa hidup di dalamnya, seluruh mahasiswa berjalan menurut kehendak-Nya. Berkat Tuhan menyertai engkau semua dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Terpujilah Bapa Yesus Kristus Tuhan. Kami alaskan doa kami. Amin.